Halo guys, and welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Pada video kali ini kita akan membahas gaya Lorentz yang terjadi pada dua kawat lurus berarus yang sejajar. Ketika saya punya dua kawat berarus, saya dekatkan secara sejajar, ada sesuatu yang menarik guys ya. Di sini saya punya dua kasus, ketika dua kawatnya memiliki arus yang searah, contohnya ke atas, dan yang kedua ketika mereka memiliki arus yang berlawanan, satu ke atas, satu ke bawah. Kita lihat kasus yang pertama guys, ketika dia searah. Kita perhatikan kawat berwarna merah, yaitu adalah I1. I1 itu adalah arus listrik, berarti arus listrik itu akan menghasilkan medan magnet. Ya, hukum Biot-Savart ya. Arus listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, arahnya gimana? Arahnya menggunakan aturan tangan kanan guys ya. Kalian perhatikan di sini, jempol kalian menunjukkan arus yang ke arah atas, berarti medan magnetnya akan berputar searah dengan 4 jari kamu. Jadi, dia akan berputar seperti ini, guys. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, diperhatikan bahwa ketika medan magnet ini yang dihasilkan oleh I1, namanya B1, si I2 akan ngerasain si medan magnetnya B1. Ya, jadi dia akan mengalami gaya Lorentz. Ingat, gaya Lorentz adalah gaya yang dialami oleh arus listrik ketika dia berada di dalam medan magnet. Dan kita perhatikan bahwa B1 di I2 itu arahnya ke utara atau menuju layar, berarti adalah X. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan lagi, kita bisa menentukan arah gaya Lorentz, ya. Di sini saya punya 3 jari, ya. Kalian posisikan seperti ini. Jempol kalian menunjuk ke arah arus, berarti ke atas. Kemudian medan magnet, jari telunjuk kalian mengarah ke utara atau X. Kemudian jari tengah kalian menunjukkan arah dari gayanya. Berarti gayanya ke arah kiri, guys. Ini adalah F-nya. Artinya, si I2 akan ditarik oleh I1. Nah, sekarang apa yang terjadi sama I1 sekarang? Nah, ingat bahwa I2 juga menghasilkan medan magnet, guys. Ya, karena sama-sama ke arah atas, berarti arah putarnya sama, guys. Jadi, kira-kira seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini. Arah putarnya sama, berarti ke arah sini ya. Berarti pas di I1 ya, dia arahnya sedang ke sini ya, ke arah selatan ya, atau menjauhi layar menuju kita. Nah, dengan menggunakan aturan tangan kanan juga, kita bisa menentukan arah dari gayanya, yaitu adalah ke atas I-nya, kemudian B-nya ke selatan menuju kita atau menjauhi layar, atau dan F-nya itu ditunjukkan oleh jari tengah kita, F ya. Berarti ini adalah gaya yang dialami oleh I1. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa kalau arusnya searah, mereka akan saling tarik-menarik ya. Saling tarik-menarik. Nah, itu guys yang menarik ya. Kalau kamu punya dua kawat, arusnya searah, maka dia akan tarik-menarik. Nah, apa yang terjadi jika arah arusnya berlawanan guys ya? Kita lihat di sini bahwa saya punya I1. I1 akan menghasilkan medan magnet ya. Medan magnetnya adalah B1 di sini ya. Sesuai dengan aturan tangan kanan, sama seperti sebelumnya, arahnya seperti ini. Ya, berarti dialami oleh I2 adalah X ke arah utara. Nah, berarti di sini ya, kita bisa perhatikan dengan menggunakan aturan tangan kanan, sekarang I-nya ke bawah guys. Jadi jempol kita ke bawah, kemudian B kita ke utara ya, tunjuk layar komputer kamu. Ini adalah B-nya. Berarti F-nya ke arah kanan. Ya, ini aturan tangan kanan guys. Jadi ini ke arah kanan. Nah, I2 juga menghasilkan medan magnet guys ya. Arahnya kemana? Sekarang kebalik guys ya. Nah, arahnya seperti ini. Jadi, sekarang I-nya ke bawah, berarti medan magnet putarannya akan seperti ini guys ya. Jadi, dia akan berputarnya seperti ini. Nah, ke arah mutarnya seperti ini guys ya. Berarti yang dialami oleh I1 itu akan menuju ke utara juga ya. Dan dengan tangan kanan kita bisa menentukan I-nya ke atas, B-nya ke utara ya, menjauhi kita menuju layar, dan F-nya ke arah kiri. Nah, berarti gaya yang dialami oleh I1 juga ke kiri. Kita bisa melihat bahwa F-nya saling menjauh, berarti pas dia berlawanan arah, arusnya dia saling tolak menolak guys.
tolak, menolak. Nah, bagaimana kita menghitung besar gaya F yang dialami oleh dua kawat ini, guys, ya. Jadi kita perhatikan di sini, ya, saya hapus dulu yang ini. Nah, kita perhatikan gambar yang pertama saja, guys, ya. Kita fokuskan untuk I2, ya. Kita fokuskan untuk si I2. I2 itu mengalami medan magnet B1. Berapa besar B1? B1 itu adalah mu0I per 2πA. I-nya adalah arus yang menghasilkan B1, berarti I1, guys. A-nya adalah jarak antara I2 dengan sumber, berarti ini adalah jarak antar kawatnya, guys. Itu adalah A-nya. Nah, karena I2 mengalami B1, dia akan mengalami gaya Lorentz F, ya, dengan rumusnya adalah IBL sin theta. Nah, I-nya adalah si I2, tapi B-nya adalah yang dialami sama I2, yaitu adalah si B1. Nah, B1 dikali L, panjang dari kawatnya, sin theta, tetanya adalah sudut antara I dan B. I-nya ke atas, B-nya ke arah utara, berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, sin 90 adalah 1, jadi kita bisa abaikan. Nah, berarti kita masukkan di sini, B1 adalah mu0 I1 per 2πA dikali L. Berarti rumus F sama dengan mu0 I1 I2L per 2πA. Nah, ini adalah gaya yang dialami oleh si I2. Dan nanti kamu bisa buktikan bahwa ternyata gaya yang dialami oleh I2 akan sama dengan gaya yang dialami oleh I1. Saya akan kasih kesempatan kamu untuk membuktikan dengan cara yang sama seperti ini, guys, ya. Nah, apa itu F, gaya Lorentz yang dialami oleh kedua kawat? mu0 4pi kali 10 pangkat min 7. I adalah arus, ya. A adalah jarak antar kawat, L adalah panjang kabel, dan theta adalah sudut antara I dan B. Nah, kalau misalnya dia saling sejajar, ya, maka sudutnya adalah 90. Jadi kita bisa abaikan yang ini, guys, ya. Jadi semoga video ini bermanfaat, guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you.